2023 kita songsong dengan terang Tuhan, ya. Sebab ada banyak memprediksikan bahwa 2023 itu akan ada masa kegelapan. Masa kegelapan artinya akan ada satu krisis yang dihadapi oleh dunia. Dan belakangan ini sudah ada beberapa negara yang tumbang, ya. Tumbang dalam arti mereka tidak mampu untuk menghadapi akibat gejolak ekonomi, ya. Bank-bank dunia menaikkan suku bunga, akhirnya orang nggak mampu bayar. Saya sedang tidak melanjutkan mereka untuk menakut-nakuti, bukan. Tetapi saya sedang menyampaikan bahwa kita memang harus menghadapi semua itu, harus menghadapi tantangan itu, harus menghadapi semua persoalan yang terjadi ke depan. Memang kita di kampung ini tidak begitu terasa, walaupun sebenarnya terasa. Beda dengan mereka yang hidup di kota. Beda yang hidup di kota metropolitan, di kota madya, atau di kota administrasi, berbeda. Orang yang hidup di kampung, kenapa? Hanya ambil ubi saja bisa makan, tanam ini bisa makan, kerja di kebun sana bisa makan, ya. Satu hari 50.000 kotor, ya, penting makan dulu, begitu. Tapi kalau mereka orang yang tinggal di kota itu sangat bermasalah, sebab akan ada banyak, dan belakangan ini kita dengar berita ada banyak orang yang mem-PHK para karyawan-karyawan. Kenapa? Gak sanggup lagi untuk bayar gaji, begitu. Jadi ini realita kehidupan, ini real, tidak dibuat-buat, dan ini nyata. Dan teman kita dari daerah lain berkata begini, naguda ngamula pangarat tutu tanami udua inna. Iya, memang banyak anak rantau pulang. Kenapa? Nggak ada lagi sumber uang di sana. Akhirnya mereka pulang dan tinggal di kampung, ya. Ya kalau bapak ibunya punya lahan, kalau dia biasa kerja apa adanya. Ada juga orang yang kerja, adong docol makerejo, dang boy karejo serabutan. Dia maunya kerja karyawan, masuk jam 8 pulang jam 4. Ada orang yang begitu, tidak terbiasa kerja serabutan, kerja apapun. Ini tolong diambil saja, ini udah dibakar apanya ini, ya, ipamate memang bro. Iya, panjang umurnya. Ya kan bro, panjang umur. Begitu. Jadi ada banyak orang nggak bisa melakukan bekerja, ya ada uang, ada kerjaan di sana, kerja dulu. Ada orang nggak bisa begitu. Dia maunya kerja teratur gitu, diatur dan teratur oleh manajer, diatur oleh bos atau apa begitu, ya. Tapi mau nggak mau itu harus dipaksa, harus bisa melakukan apapun, begitu. Jadi tahun 2023 bagi kita, Punguan Tugas Sinaga, walaupun ada anak-anak kita yang pulang dari perantauan, tapi mereka adalah orang-orang yang punya pengharapan untuk hidup lebih baik. Amin. Ke depan hidupnya lebih baik. Walaupun orang mengatakan, orang dunia mengatakan krisis, orang dunia mengatakan masa kegelapan, tapi Alkitab berkata bahwa di dalam hidup kita ada terang Tuhan. Kita baca dulu Kisah Rasul pasal yang ketiga, Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca. Bisa dibesarkan dulu sedikit lagi, bisa dibesarkan, ya. Iya. Oke. Yang bawa Android bisa buka Androidnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula bagimu sebagai Kristus. Iya, Bapak Ibu Saudara, ini ceritanya adalah ini bagian dari pelayanan Petrus, ya. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Khotbah Petrus yang ketika dia sekali berkhotbah, dia banyak orang bertobat. Dan sebelum ke sana itu ada satu proses di mana orang-orang yang ada di gerbang bait Allah itu ada banyak orang-orang pengemis, dan itu tempat-tempat orang mengemis. Siapa yang mengemis di situ? Ada yang buta, ada yang lumpuh,
Ada yang memang dia nggak mampu, orang-orang yang cacat, nggak mampu melakukan apapun juga. Begitu. Jadi di Serambi Salomo itu ada banyak orang-orang seperti itu. Dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga mulai ayat 1, judulnya Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Bapak Ibu Saudara, ayat ini lahir oleh karena Petrus melihat mujizat terjadi. Dan prosesnya memang sebelum pelayanan Petrus itu mereka berdoa, mereka menaikkan pujian penyembahan di loteng, ya, di loteng di Yerusalem. Ketika itu Yesus berkata, kamu jangan pergi kemana-mana sebelum apa? Sebelum aku mencurahkan Roh Kudus. Sebelum ia mencurahkan Roh Kudus, Yesus berkata, jangan pergi, kamu harus tinggal di Yerusalem. Dan mereka taat melakukan itu, dan apa yang terjadi? Roh Kudus turun. Roh Kudus turun, mereka berbahasa roh, berbahasa lidah, mereka bernubuat, mereka memperkatakan firman. Itu di Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, mereka berbahasa lain, bahasa Arab, bahasa ini, bahasa itu. Itu sejarah gereja yang pertama itu terjadi di situ. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah itu mereka mulai melayani keluar. Tibalah pelayanan keluar, dan waktu itu Petrus sedang ada di pintu gerbang Salomo, ya. Dia sedang berada di sana untuk melakukan pelayanannya, dan orang lumpuh ada di situ. Orang lumpuh itu biasa, ya. Kalau Bapak Ibu baca ayat 1, ya, Kisah Rasul 3 ayat 1, biasa dia meminta-minta. Dan itu tradisi di Yahudi sana memang begitu. Orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang terabaikan, mereka makan isi perutnya dari mengemis, dari minta-minta, sebab tidak ada keluarga, tidak ada siapapun yang memperhitungkan mereka. Dan dia tergantung kepada orang lain. Setiap sore dia diangkat ke situ, kemudian dia diangkat lagi pulang. Artinya apa? Orang lumpuh itu tergantung kepada orang lain. Dia punya ketergantungan dengan orang lain. Dia nggak bisa bergerak, dia tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan dari orang lain. Setiap hari dia digotong, pagi digotong, diangkat ke gerbang, ya, kemudian diletakkan di situ, kemudian diambil lagi sorenya. Begitu terus menerus hidupnya ketergantungan kepada orang lain. Dan tiba waktunya Petrus melayani di situ. Apa yang Petrus katakan? Emas dan perak tidak ada padaku, ya, tapi demi nama Yesus bangkitlah dan berjalanlah. Orang lumpuh itu berjalan. Itu makanya ayat ini muncul bahwa terang Tuhan itu telah datang, ya. Terang Tuhan itu membuktikan, ya, bahwa Dia itu hidup, bahwa Kristus itu hidup, bahwa Kristus itu sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup memberkati, sanggup melakukan banyak hal dalam hidup kita. Di momen Natal ini, saya percaya kita mendapatkan terang Tuhan itu. Ya, saudara, tadi saya katakan bahwa si lumpuh itu adalah pribadi yang punya ketergantungan dengan orang lain. Jadi angkat, kemudian dibawa pulang, diangkat ke situ, bawa pulang. Dan setelah dia berjumpa dengan Petrus, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketergantungan dia terhadap orang lain itu tidak ada lagi, sebab terang Tuhan telah ada untuk membuka matanya, membuat kakinya yang lumpuh tadi sehingga berjalan. Bapak Ibu Saudara, mungkin hidup kita tidak begitu lumpuh-lumpuhlah seperti orang lumpuh ini. Atau mungkin kita bisa berjalan tapi kita seperti orang lumpuh. Kita punya kaki yang sempurna, punya kaki yang kuat, punya kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi ketergantungan kita kepada orang lain, sangat kita gantungkan diri kita kepada orang lain. Hari ini firman Tuhan, ada terang Tuhan. Ada terang Tuhan yang hari ini diberikan kepada kita, supaya ke depan tahun 2023
itu kita tidak lagi memiliki ketergantungan kepada orang lain, sebab kita akan diberkati Tuhan, disertai Tuhan, disembuhkan Tuhan, dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kita akan diberkati secara ekonomi, kita akan diberkati secara kekuatan, kita diberkati dengan karir kita, diberkati dengan pertanian kita, diberkati anak-anak kita, diberkati semua. Tanpa terkecuali hal-hal terkecil sekalipun dalam hidup kita, Allah mampu memberkati kita. Dan ketika Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, bangkitlah dan berjalanlah. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang lumpuh itu berjalan dan dia berlari ke sana kemari, dia menyaksikan bahwa Allah itu hidup, bahwa Yesus yang disalibkan orang Yahudi itu, yang disalibkan orang-orang Romawi, yang disalibkan oleh ahli-ahli Taurat itu, yang dijustis, yang diponis hukuman mati, itu hidup. Yesus itu hidup, dan itu dibuktikan bahwa dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, bukan hanya itu. Orang lumpuh itu tidak hanya sekedar disembuhkan, tapi setelah ia disembuhkan, dia pergi ke bait Allah. Dia pergi ke rumah Tuhan. Dia pergi di sana, diproses, dibentuk, diajar sehingga ia menjadi murid Kristus. Saudara, Bapak Ibu, sering saya kasih dalam nama Yesus, sadarion neng sidohono kuti. Kita tidak cukup jadi orang Kristen, Bapak Ibu. Amin. Enggak cukup KTP kita Samuel Sinaga, KTP Kristen, enggak cukup. Gak cukup juga kita hanya menyuruh istri atau anak kita pergi ke gereja merminggu, gak cukup. Gak cukup hanya sampai di situ, tapi kita harus pergi ke bait Allah, tinggal di rumah Tuhan. Lau kita tu gereja tabi bisa kita jupang doh Tuhan yang akan memberikan terang yang menerangi hidup kita di kegelapan yang konon katanya akan ada kegelapan yang sangat luar biasa di 2023 ini. Kita perlu Tuhan, kita perlu Dia yang memberikan penerang, yang memberikan kita pengharapan, yang memberikan, mungkin ada lumpuh di antara kita secara ekonomi, lumpuh secara ekonomi, kita nggak bisa bergerak, dililit utang, dihina orang oleh karena nggak punya uang, dikecilkan orang nggak punya apa-apa, selalu mendapatkan apa istilah orang keren sekarang, dibully, selalu dikecilkan oleh orang lain yang kita harapkan bisa menolong kita, tetapi kita selalu dikecilkan oleh karena kelumpuhan kita. Kita lumpuh secara ekonomi, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pergi tuadat, dang boy laut tu gereja, ala dong urunan di gereja, dang boy songonon, macam-macam. Itu lumpuh secara ekonomi. Yesus datang hari ini akan membangkitkan kita. Amin. Yesus datang hari ini membangkitkan ekonomi kita. Tapi intinya kalau hari ini datang sama Tuhan, nggak cukup hanya perayaan Natal begini, Bapak Ibu. Sering saya katakan terlalu penting, kadang-kadang kita terlalu mementingkan arisan daripada kita pergi ke gereja. Sering godokon isi sonna melomar jami tadi arisan, isi nakin tu gereja, dang godang naruh tu gereja, memang godang naruh tu gereja, alai dang ro tu gereja, malas tu gereja, ala tu arisan, ringgas, ikut ringgas duduk ini. Amin. Ringgas bagina itu gereja. Napa dua orang ringgas tong tu arisan. Udang tu gereja daun, tu arisan pedang. Tu dia marhabu diai. Tu dia mesti setabi margajang dia. Tu dia nah tua-tua ngorok martitok. Enggak apa-apa, itu enggak salah semua itu. Ya, enggak salah martitok. Begitu. Oleh malu jujur mong gorang do habis pulsata
tuh TikTok, habis pulsa tuh handphone, daripada tuh dia, daripada lihat tuh gereja, itu kan? Saya dia pakai internet muna sebulan, tapi 50.000 otik ni otik nak 50.000 piga jabui nomor handphone Android, tolu opat ijabu nami opat 5 ya 5 rata-rata mungkin minimal sada dong kan rata-rata alai mulai baik grup WA na tori sada dangolo markaluara se grup ngasop pa ubay grup WA markaluaran ay suatu sino ni inna alai mau mar video call dok gelenga halo anakku hasyan inna alai mulai baik grup WA pubuan to gasina ga kaluar sudi akhirnya hutu grupi markaluara do sudi kan begitu. Ini begini, saya katakan untuk ponsel kita, handphone Android kita, ya. Kalau saya, bulanan saya itu ada 300.000 sebulan itu, saya bayar 300 lebih, 350 sebulan. Tapi itu untuk gereja, untuk sekolah, untuk pakai, begitu. Karena ada kebutuhan untuk gereja, ada keperluan untuk sekolah, 300.000 sebulan, 330, 350 gitulah, begitu. Saya bayar sebulan, ya. Karena ada keperluannya untuk ini bisa live streaming ini saya bayar ini. Saya perlu ini memberitakan Injil sampai ke ujung bumi lewat handphone. Bapak Ibu lihat di GBC Luan di Facebook itu live itu sampai dari Papua tadi kami ikut merayakan dari sini Amang katanya dari Papua. Itu demi pemberitaan Injil, ya. Tapi kita di rumah hanya TikTokan, hanya nonton apa segala macam, kita habiskan uang kita. Kalau 3 kali 50.000 satu orang 150.000 satu bulan. Alai persembahan satu gereja sedia 2.000 hali opat hali tolu seminggu 6.000 hali opat 24.000 penggodang tuh TikTok daripada pelihat tuh gereja. Begitu. Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Kan itu logikanya di situ. Tapi hari ini karena firman Tuhan, terang Tuhan mendatangkan kelegaan. Orang lumpuh itu Bapak Ibu yang tadinya dia lumpuh nggak berdaya, dia bisa berjalan, melompat, berlari ke sana kemari, dia dapat kelegaan, dia dapat terima kasih Tuhan. Kita juga pasti akan mendapat kelegaan hari ini. Amin. Kita iman kita dikuatkan bahwa terang Tuhan datang memberikan kelegaan kepada kita. Terang Tuhan datang memberikan aku solusi. Terang Tuhan menjamin hidupku bahwa tahun depan hidupku akan lebih baik. Yang punya utang tahun depan utangnya lunas. Ya kan itu terjadi. Perkataan kita menciptakan sesuatu. Sedih tu mulusun yulaon, isor mendokor dang yulaon, yulaon. Tuhan buka jalan tahun depan, Tuhan buka jalan tahun depan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Saya saksikan bangun gereja ini Bapak Ibu. Baga ada gereja namanya beri kamu? Saya nggak muji diri, saya muji Tuhan di sini terus terang. Uang kami untuk bangun gereja ini hanya 18 juta. Saya targetkan 1 bulan selesai. 18 juta uang bangun gereja ini selesai. Dan uang tukang, saya tanya tukang berapa ini untuk borong ini? Saya nggak mau harian. Borong berapa? 20 juta. Modal bangun gereja 18 juta. Uang tukang 20 juta. Hengga. Gila kan? Gila. Saya tanya panitia jemaat, gimana? Lanjut terus katanya. Lanjut. Panggil tukang, mainkan, Bu, belanja. Dilihat, Pak, nggak berani kami kalau nggak ditambah tiang katanya. Terus maksudmu apa? Harus ditambah tiang. Jadi tambahlah Bang. Nah, berapa? 1 juta. Oke. Berapa uang tukang? Harinya 21 juta. Oke, bangun. Selesai. Belanja setiap hari Sabtu wajib bayar tukang 3 juta, 4 juta, 3 juta, 4 juta. 1 bulan. Mulai ini 1 bulan harus selesai. Enggak selesai 1 bulan ku denda kau. Ku bilang gitu sama tukang. Siap katanya 1 bulan. Mau beli ini hampir gini-gini aja. Mau beli semen Bang, berapa? Sekian sak.
besok lah ya. Ya, sekarang hari ini masih ada. Berdoa kita, Tuhan, nggak ada semen. Tiba-tiba orang telepon, Pak Pendeta, kata yang bangun ya? Iya. Saya lihat di Facebook bangun, iya. Kirim dulu rekeningmu, kering, masuk ke 5 juta, kan gitu kan? Beli semen. Datang lagi telepon, Pak Pendeta bangun ya? Iya, ini aku kasih dulu, berapa? 2 juta. Kering, masuk gitu. Bangun lagi, datang orang lewat, sokon nama bangun ku bereng pandite Pak. Nah, ijalakon gitu. Kan begitu. Luar biasa, akhirnya tanpa ini gereja ini dibangun dengan biaya 82 juta kalau nggak salah. 1 bulan mengumpulkan uang 18 juta, 80 juta kurang 18 juta, berapa itu? 62 juta. 62 juta kumpul uang selama 1 bulan. Selesai gereja. Habis itu 2 tahun, 1 tahun ini dibuat ini plafon ini. Plafon ini menghabiskan biaya kurang lebih 50 juta ini. Sama lampunya semua 50 juta. Akhirnya jadilah bangun gereja ini 130 juta. Dalam waktu 1 bulan mendatangkan 80 juta, setelah itu dibuat lagi plafon ini sekian 50 juta lagi. Itu diperkatakan, kalau diperkatakan. Saya panggil pendeta berdoa. Datang dulu sini berdoa. Mendiang pendeta Rudi, dia berdoa begini. Pendeta Rudi Nenggolan, ingat tahu no? Dia berdoa sampai nangis-nangis begini. Habis dia berdoa, ada orang telepon, Pak kirim rekening, dikirim 5 juta. Panggil lagi pendeta. Habis didoakan, ada yang ngirim uang, Pak minta rekening 2 juta. Jadi saya senang kali datang pendeta ke sini. Makanya tempatku ini tempat orang-orang pendeta melopor perok kamu nah. Tempat jabu namion, inganan namion, selalu inganan di perpunguannya ke pendeta. Nalasar roh aku. Jadi makana meloro pendeta tu jabu munalas maruanguna. Pasti mabuat pasu-pasu. Apalagi mulai lihat kamu mulak tidak no balik tabelas roh. Iya. Iya, bekas kakinya saja itu berkat loh. Jangan pandang kelemahan pendeta. Semua manusia punya kelemahan. Siapapun pendetamu, unang bereng kelemahan naik. Tapi lihatlah dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpinmu. Unang adong nama kata pendeta. Pendetanya KBP, pendetanya KI, GPD, Pentakosta apapun. Itu adalah hamba Tuhan. Unang ipahata-hatamu hamba Tuhan. Saya sudah buktikan ini. Saya panggil hamba Tuhan, didoakan datang berkat. Saya didoakan datang berkat. 1 bulan selesai bangun gereja. Itu luar biasa. Itu akibat dari terang Tuhan yang datang. Kita datang sama Tuhan. Seperti orang lumpuh, tidak cukup hanya dia disembuhkan, dia datang ke bait Allah. Di bait Allah itu dia dengar khotbah, dia memuji Tuhan, dia beri apa yang bisa dia beri, hidupnya diberi kepada Allah. Itulah yang disebutkan terang Tuhan datang kepada dia. Jadi kalau ada hamba Tuhan ngomong tahun depan hidup akan diberkati, aminkan itu. Saya selalu bilang tahun depan saya punya mobil walaupun belum ada mobil. Saya bilang itu, tahun depan saya beli mobil. Sampai anak saya bilang begini, kapan ya Pak kita beli mobil? Kau berdoa, aku hamba Tuhan, ingat aku hanya bisa memperkatakan. Perkataan kita penuh kuasa. Dari mana uangku beli mobil? Gak mungkin itu. Tapi kalau Tuhan sudah buka jalan, dia akan pasti buka jalan, dia berikan itu. Amin. Gitu. Gak hanya hamba Tuhan, saudara juga begitu. Ngapa lilik kuau? Gak hanya hamba Tuhan, status kita hanya kepemimpinan gereja yang berbeda. Dituhani sarupa rohita. Bapak Ibu anak Allah, saya pun anak Allah. Saya hamba Tuhan, Bapak Ibu pun hamba Tuhan. Cuman di gereja saya pemimpin di gereja Betel Injil Sepenuh. Statusnya secara kealahan kita sama. Anak Tuhan itu sama. Tapi pimpinan itu yang membuat berbeda. Organisasi. Saya ditabalkan di sini jadi gembala, pendeta Bapak Ibu ditabalkan jadi pendeta di sana, di mana-mana begitu. Status kita sama, hamba Allah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah.
Sama-sama seperti orang lumpuh itu, dia didoakan oleh Petrus sembuh, bisa sama dengan kita. Ada banyak juga orang-orang yang dianggap awam, yang tidak dipedulikan dalam Alkitab. Dia dibangkitkan Tuhan, anak muda di Naim, sama. Perempuan janda itu yang meminta anaknya supaya dihidupkan, sama. Kita status sama. Tapi kalau di gereja bicara organisasi, ya pendeta, Bapak Ibu itu menjadi pemimpin. Jadi minta apa saja yang kita minta kepada Allah, itu Allah bisa berikan. Amin. Allah berikan gitu. Dan saya perkatakan ini kami rancang hanya sedikit dan sebentar. 1 tahun kita mengumpulkan dana dengan jemaat itu hanya dapat 18 juta. Terbukti Tuhan memberkati. Dan semua ini adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita aminkan itu, terang Tuhan datang kepada kita. Tahun depan kita semua lebih diberkati. Lebih banyak orang yang lebih sehat, lebih banyak orang yang lebih banyak punya uang. Marga Sinaga calon DPR, Marga Sinaga calon bupati, Marga Sinaga calon pangulu, Marga Sinaga calon kepala sekolah. Sinaga baru bere. Begitulah. Nasola ada mau dikator kabupatenan. Asal lawi batu stasiun, ubereng isi boru Sinaga. Lawa tu katoron, ubereng isi Marga Sinaga. Sonon nai doi bae. Lawa musuh kator sonon, Marga Sinaga. Om madona kabupaten Sinaga. Dan itu wajar, bukan kolusi itu. Kalau memang dia berprestasi layak diangkat nggak apa-apa. Banggalah jadi Marga Sinaga. Amin. Natori sedang do tamu bis nai parapati, dan ternyata di situ orang-orang Sinaga itu orang-orang hebat semua. Ketua umum kita yang terpilih isi gua teh, dangi be ngagati tikimu bis natori sedang di parapat. Dia orang hebat juga, orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, begitu. Saya percaya tahun depan terang Tuhan menyertai kita. Jangan takut, jangan khawatir. Baru panjang umur runai 1 tahun depan, dengan masalah kematian, dan masalah nama tua manang naposo pe wotok do mate. Nama tua pe tong songoni. Unang pikiri ngamar sahih songono nao hatok nama mate au. Dang sahih mi membaik kamu atau mate. Alana gudang mar sahih songo sahih munai dang ra mate. Itu kan? Gudang jol masahih hipertensi, asam urat, asam lambung, asam segala bentuk asam, asam nibis, asam jeruk purut. Sudah. Mate nama harawau. Dang pelawai surgui sambulut terui. Tapi yang jelas tahun depan harapan kita hidup dalam anugerah Tuhan, dalam terang Tuhan. Kita berdoa.